Kejadian pasal 48. Mari perhatikan mulai ayat yang ke-12. Saya percaya sebagian dari saudara sudah pernah mendengar akan kisah ini, tapi saya ingin mengulangnya lagi buat saudara. Kejadian 48 ayat yang ke-12. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenekku dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka. Dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Saudara, bagian dari berkat yang diucapkan Yakub kepada Yusuf, tapi juga saya percaya kepada kedua anaknya, terutama Efraim. Karena pada waktu dia memberkati kedua anak itu, Alkitab berkata tangannya disilangkan. Tangan kanan seharusnya dipakai memberkati Manasye yang sulung, dan tangan kiri dipakai untuk memberkati akan Efraim yang bungsu. Nah, kalau kita perhatikan perjanjian lama terutama, memang mereka punya suatu pandangan yang sangat berbeda, yang sangat khusus. Mereka melihat bahwa tangan kanan itu merupakan tangan yang memberkati, sedang tangan kiri seringkali dipakai sebagai simbol daripada kutuk atau bukan berkat yang disalurkan. Ada hal yang aneh kalau Anda ke Estonia, kalau mereka berkata kita belok ke kanan. Kata kanan itu dalam bahasa mereka artinya ke arah yang lebih baik. Jadi kalau mereka berkata, mari kita belok ke kanan, mereka berkata, belok ke arah yang lebih baik. Walaupun ada lubang, ada lumpur, ada apapun, mereka berkata, kanan merupakan arah yang lebih baik. Nah, Alkitab rupanya juga memberikan akan simbol yang sama. Tangan kanan merupakan simbol di mana berkat disalurkan, dan tangan kiri seringkali merupakan simbol di mana kutuk dan penghakiman diturunkan. Oleh karena itu, ketika Yakub menyilangkan tangannya, buat Yusuf itu bukan hal yang baik. Dia tahu tangan kanan merupakan simbol dari berkat, dan dia mencoba memutar, membalikkan kembali tangan bapaknya. Tapi Yakub berkata, aku tahu anakku, aku tahu. Sekalipun mata jasmaninya buta, tapi mata rohaninya berkata, aku melihat jauh ke depan bahwa adiknya akan jadi bangsa yang lebih kuat dan lebih besar daripada kakaknya.
Tetap dia silangkan tangannya dan dia memberkati mereka. Saudara, dari antara semua berkat yang diucapkan, pada kalimat yang terakhir, ketika saya baca, luar biasa berkat yang disampaikan Yakub. Anda perhatikan pada ayat yang ke-16. Pada kalimat yang terakhir, Alkitab berkata, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Dalam terjemahan lain dikatakan, and let them grow into a multitude. Dan biarkan mereka bertumbuh, mereka berkembang, mereka tumbuh berlipat-lipat kali ganda. Ini merupakan berkat yang diucapkan oleh Yakub kepada Yusuf, tapi terutama juga kepada Efraim, tempat di mana di atas kepalanya tangan kanannya diletakkan. Nah, ketika saya membaca akan terjemahan yang asli daripada kata-kata ini, luar biasa. Roh Kudus berbicara kepada saya. Dan saya mau tunjukkan kepada Anda. Kata bertumbuh, kata grow di sini, dari kata Ibrani, yang sebetulnya terjemahan aslinya, hurufiahnya berbunyi begini. Let them increase as fishes do increase. Biarkan mereka bertambah-tambah seperti ikan-ikan itu bertambah-tambah. Pertumbuhan, pelipat gandaannya, Yakub berkata, biar seperti ikan berlipat ganda. Nah, apa artinya, saudara? Dua hal yang saya tangkap. Yang pertama, kita semua tahu, ikan itu kalau bertelur, telurnya banyak sekali. Satu ekor ikan bisa berlipat-lipat ganda. Itu yang pertama. Yakub mau berkata, biarlah engkau bertambah-tambah, berlipat kali ganda. Dalam waktu yang cepat, engkau mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tetapi orang Ibrani punya pengertian khusus juga tentang ikan. Apa itu? Mereka mau berkata begini, ikan itu selalu memperanakkan ikan. Ya tentu kita berkata, kuda memperanakkan kuda, gajah memperanakkan gajah. Tapi istilah yang mereka pakai, mereka mau berkata begini, biarlah engkau bertambah dengan begitu cepat, tapi tetap sebagai ikan. Artinya, biarlah engkau bertambah begitu cepat, tapi tanpa mengubah hidupmu menjadi kafir. Biarkan engkau tetap orang pilihan Allah. Walaupun engkau bertambah begitu banyak, tetap engkau orang yang punya kualitas. Biarlah engkau bertumbuh begitu luar biasa, tanpa menjadi kafir. Banyak orang ketika mengalami pertumbuhan, akhirnya kafir hidupnya. Anda tahu itu? Sebelum diberkati Tuhan, hidup menderita, doa puasa, setia dengan Allah. Menunjukkan akan hidup yang benar. Ketika Allah memberi pertumbuhan, sekian tahun kemudian, kita ketemu dengan orang yang sama, tapi sudah berubah menjadi kafir. Dan ini yang sama sekali tidak Allah kehendaki. Itulah sebabnya ketika Yakub memberkati akan anaknya dan cucunya, dia berkata, biarkan kalian bertumbuh berlipat kali ganda, seperti ikan berlipat kali ganda. Ada percepatan yang luar biasa, engkau berlipat ganda dan tidak menjadi kafir. Artinya kualitas di dalam kita tetap dan makin kuat dari hari ke hari. Amen, saudaraku. Saya berdoa supaya kita semua belajar akan berkat yang diucapkan Yakub dan berkata, biarkan kami ini bertumbuh berlipat kali ganda tanpa mengubah kami menjadi orang-orang kafir. Berapa banyak orang Kristen yang tidak tahan dengan berkat Tuhan. Tapi saya mau tunjukkan bagaimana supaya kita bisa berkembang berlipat kali ganda tanpa menjadi kafir, baik di luar maupun di dalam. Contoh yang paling bagus kalau kita melihat akan keturunan Efraim sendiri. Dan saya mau tunjukkan satu nama yang sangat terkenal, tapi orang ini adalah orang Efraim. Lihat bagaimana dia bisa mengalami anugerah yang luar biasa tanpa menjadi kafir. Karena seringkali kita akan dihadapkan kepada kenyataan yang sama sekali di luar pengharapan kita. Mari kita buka Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13. Saya mau baca dari ayat yang pertama. Seringkali kalau kita membaca bagian ini kita lewati begitu saja. Mari kita lihat Bilangan pasal 13. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan
yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Saya berhenti sampai sini dulu. Dengarkan baik-baik saudara. Ini bagian yang paling krusial. Bagian yang paling gawat sekali. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Selama 40 tahun atau mungkin sekian puluh tahun, saya tidak jelas berapa puluh tahun mereka sudah lewat di padang gurun. Sejak mereka di Mesir, mereka selalu memimpikan tanah Kanaan. Mereka lihat dari kejauhan dengan bayangan imajinasi mereka. Oh, Tuhan memberikan kepada kami tanah perjanjian. Tanah yang katanya penuh dengan susu dan madu. Tanah yang begitu luar biasa. Allah memberikan kami tanah perjanjian. Anda harus tahu itu. Dalam imajinasi mereka, mereka membayangkan tempat di mana Abraham pernah hidup, tempat di mana Ishak pernah hidup, tempat di mana Yakub dikuburkan. Dan dia berkata, tempat di mana Yusuf juga minta dikuburkan. Dan dia berkata, Allah memberikan kepadaku tanah perjanjian. Dengarkan, mereka mulai berjalan. Dan setiap hari mereka berkata, kami menuju ke Kanaan. Kami menuju ke Kanaan. Tanah yang begitu limpah, yang begitu subur, luar biasa. Tanpa mereka pernah melihat seperti apa Kanaan itu. Nah, hari itu Tuhan berkata, suruh para pemimpin itu masuk ke Kanaan, lihat sendiri tanah yang aku berikan kepada mereka. Dan ini saudara, dengarkan baik-baik. Ini dialami oleh banyak orang Kristen. Oh, aku ingin ke sana. Itu luar biasa. Aku ingin ke sana. Itu luar biasa. Katanya hebat sekali. Tapi satu kali ketika Anda diizinkan melihat realita impianmu, belum tentu kau puas, saudara. Mungkin kita kecewa. Seperti kita melihat akan gunung yang indah sekali. Anda pernah lihat itu? Gunung yang bagus. Waduh, gagah sekali gunung itu. Saya mau naik ke sana. Isinya ular, kalajengking, dan dinginnya minta ampun, saudara. Anda bisa melihat. Dan ini merupakan porsi bagian yang sangat gawat sekali. Karena seringkali yang kita bayangkan tidak sesuai dengan realita yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, lihat ayat berikutnya. Ayat 3. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Anda perhatikan, Hosea bin Nun. Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asher, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wopsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama-nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Lalu perhatikan. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu. Siapa saudara? Yosua. Nah, apa bedanya? Dengar baik-baik. Nama Hosea artinya salvation, keselamatan. Atau orang berkata nama Hosea artinya penyelamat. Musa sebelum mereka berangkat mengganti nama Hosea dengan Joshua. Sebetulnya bukan total diganti tapi ditambah. Ditambah dengan satu kata baru di depan nama Hosea, yaitu ditambah dengan nama Yehova. Yehova Hosea, Yehosea, Joshua, Jehoshua. Dan itu nama Yesus sendiri sebetulnya. Yesus itu dengan Joshua sama. Yehoshua. Orang Ibrani menyebutnya Yehoshua. Yehova Hosea. Sebelum mereka masuk Kanaan, Musa berkata, Hosea, namamu adalah keselamatan. Namamu adalah penyelamat. Tapi mulai hari ini aku tambahkan dengan nama Yehova pada namamu. Dan Yehova Hosea digabung menjadi Yosua. Bukan lagi keselamatan, bukan lagi penyelamat. Tapi Tuhan itu penyelamat. Tuhan itu keselamatan. Anda bisa lihat bedanya.
ditambahkan satu kata, yaitu nama Yehova sendiri. Saudara, kalau Anda nanti kelak saya ajak membaca, Anda akan lihat akan bedanya dan reaksinya ketika melihat akan realita tanah Kanaan. Dan sekarang perhatikan, Bilangan 13 ayat 25. Apa yang terjadi? Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadeshi di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Dan orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb, nama Kaleb artinya anjing, saudara. Wataknya memang setia kayak anjing. Disuruh apapun dia akan kerjakan dengan kesetiaan yang radikal. Kaleb itu namanya artinya anjing. Kemudian Kaleb, dan ingat ini dari suku Yehuda, mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Orang ini datang dengan self-confident, rasa percaya diri yang luar biasa. Lihat, berkali-kali dia berkata, kita bisa, kita akan masuk, kita akan mengalahkan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kabar kepada orang Israel, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawaannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak, dan berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Tapi lihat bagaimana reaksi Jehovah Hosea. Bilangan pasal 14. Kalau Anda perhatikan ayat yang pertama, dikatakan mereka itu marah, mereka menangis, mereka mau melempari mereka dengan batu, mereka mau mengangkat pemimpin baru. Tapi lihat ayat yang kelima, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi perhatikan, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel. Perhatikan, ini perkataan Yosua. Memang Kaleb ikut bicara, tapi lihat beda dengan perkataan pertama yang dia ucapkan. Ketika pertama dia coba tenteramkan mereka, dia berkata, kita bisa, kita mampu, kita sanggup. Tapi lihat kalimat berikutnya, oleh karena Yehova Hosea bersama dengan dia, perkataannya berbeda sekali. Dengarkan, dia berkata begini, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nah, lihat, yang dilihat sama, reaksinya berbeda. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Anda tidak lihat kata kita bisa, tidak lagi. Mereka berkata, jika Tuhan berkenan. Kenapa? Karena Yehova masuk dalam hidupnya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Kitanya nggak banyak lagi, saudara. Tapi dia berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dan yang luar biasa, mata rohaninya dibuka hebat. Alkitab berkata, sebab perhatikan, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka.
Kata melindungi dari kata hurufiah shadow, bayang-bayang. Ada sesuatu yang menudungi mereka, membayang-bayangi orang-orang Kanaan. Ini bicara tentang penguasa udara Kanaan. Roh jahat di atas orang-orang Kanaan. Yang menudungi, yang melindungi, yang membayang-bayangi mereka. Sudah meninggalkan mereka. Dan dikatakan, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Anda lihat akan bedanya? Saya yakin kalau nama Hosea itu tidak diganti dengan Yehova Hosea, orang ini akan ngomong yang sama seperti yang 10, saudara. Tapi ketika nama Yehova itu dimasukkan dalam hidupnya, Yehova Hosea, Jehoshua, dia bicara Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Kaleb berbicara, kita bisa, kita sanggup. Yosua berkata, kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Hanya jangan berontak kepada Tuhan. Dan jangan takut kepada bangsa itu. Kita akan pelan. Mereka akan jadi roti seperti bagi kita. Luar biasa. Sesuatu yang ilahi itu masuk dalam dirinya. Merubah cara berpikir, cara pandang, dan cara perkataan. Orang Kristen yang realita Allah itu kuat dalam hidupnya. Anda akan lihat sekitarmu beda dengan orang dunia. Barang yang engkau lihat boleh sama, saudara. Tapi kenyataan reaksi kita berbeda sekali. Saya belajar sesuatu. Dengarkan baik-baik, saudara. Ada waktunya, saya nggak tahu apakah Anda memperhatikan itu. Dalam hidup kita ini, kita seringkali ada saya nggak tahu, ada satu masa di mana kita ini maunya uring-uringan. Anda pernah merasakan itu? Ketemu orang ini kok ngelihatnya ini menyebalkan. Yang ini tambah brengsek. Yang ini mengecewakan. Yang ini kelihatannya munafik. Yang ini kayak orang Farisi. Ketemu orang semua serba nggak enak. Sepertinya yang dilihat itu semua kejelekan mereka. Anda pernah merasakan itu? Saya nggak tahu. Kalau mungkin sudah tidak lagi Pak. Saya sudah jalan kayak malaikat. Dan melayang semua nampak glorious mulia. Saya nggak tahu. Tapi kalau orang normal dan dalam proses Tuhan, sering kali kita diizinkan ketemu dengan orang-orang sekitar kita. Dan kita berkata ini menyebalkan, ini memuakkan, menjijikkan, ini benar-benar membuat jadi kafir, yang ini begini, ini begini. Semua serba tidak menguntungkan. Pada waktu itu sebetulnya, saudara, dengarkan baik-baik. Engkau sedang dibawa masuk ke Kanaan. Dan ditunjukkan akan semua raksasa di depan matamu. Bagaimana reaksimu itu yang Tuhan mau tunjukkan. Kalau reaksimu itu amarah dan engkau mulai berontak dengan kenyataan itu, engkau mulai marah dengan sekitarmu, engkau mau begitu meledak keluar. Dia mau berkata, lihat yang di dalammu itu masih ada kayak begitu. Tapi kalau nama Yehova itu kuat dalam hidup kita, reaksi kita akan berbeda. Reaksi kita akan langsung ke atas dan bukan ke samping. Anda akan dihadapkan kepada realitas semacam itu. Saya berkata begini, kalau sudah saya beberapa kali saya merasa dalam hati saya timbul hal begitu. Saya berkata begini, oh yang tidak beres di dalam sedang dibongkar oleh Tuhan. Supaya saya tahu saya harus bertobat pada bagian apa dari hidup saya. Begitu saya akui di depan Tuhan, saya minta dicabut tiba-tiba semua itu hilang. Dan tidak muncul lagi. Kalau Anda openi perasaan itu, Anda satu kali akan kecewa. Dan tiba-tiba engkau mundur dan engkau akan tinggalkan dia. Anda bisa mengerti itu. Dan ketika satu nama ini masuk dalam kehidupan kita, Jehovah masuk dalam hidup kita akan beda. Anda akan merasakan sesuatu yang tidak mungkin dirasakan oleh siapapun. Dan engkau akan tahu, engkau tahu, Tuhan itu menyertai kita. Amen, saudara. Saya saksikan hari Kamis yang lalu, Tuhan bawa kami ke Estonia. Negara yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah diucapkan mungkin, dan tidak pernah dibayangkan. Yang saya tahu adalah dari Jerman, saya harus ke Finland. Tapi begitu sampai di Finland, ada hal yang aneh terjadi. Dalam kebaktian pertama, saya sampai hari Selasa tengah malam ya di Finland. Dan Rabu sorenya kami ada pelayanan di satu gereja Pantai Costa di Helsinki di Finland. Pada waktu itu siang harinya, suami dari Eva Bachman, Mats Bachman ini yang
yang mengundang saya ke Finland. Saya diajak putar-putar kota, ditunjukkan akan kota Helsinki. Itu kota tua dan mungkin tidak begitu menarik bagi banyak orang. Dan dia berhenti di satu rumah, dia mau ketemu dengan seorang temannya, saya tunggu di mobil. Di rumah itu dia ketemu dengan teman yang sudah lama tidak ketemu. Orang ini bekas penyelundup Alkitab ke Soviet, saudara. Nah, dia berkata, Mats berkata, nanti sore ada kebaktian, saya ada tamu pendeta dari Indonesia, dia akan berkhotbah dan aku undang kamu datang, nanti malam kita makan malam sama-sama. Dan orang ini sebetulnya agak sakit badannya, sudah mungkin terlalu payah kerjaan dan sebagainya, jadi dia agak sakit, gak enak badan. Dia berkata ya, dan sebetulnya hatinya berkata aku gak pengen pergi karena badannya sakit. Tapi dia bersaksi Roh Kudus itu mendorong dia begitu kuat dan berkata pergi. Akhirnya sore itu dia datang juga dalam kebaktian yang ada. Ada orang lain, orang ini juga kerjaannya sama, menyelundupkan Alkitab. Dia juga bukan anggota gereja itu, tapi dia dengar ada kebaktian, dia datang juga di gereja itu. Walaupun dia bukan anggota gereja itu. Jadi mereka berdua sudah kenal cukup lama, duduk di tempat terpisah karena datangnya masing-masing sendiri-sendiri, dan mereka ikut kebaktian. Dan mereka dengar saya sampaikan firman Tuhan. Dan ketika mereka dengar firman Tuhan, dua-dua ini bisa punya perasaan yang sama. Mereka berkata begini, orang ini kalau saya bawa ke Estonia akan memberkati negara itu. Jadi malam itu kami makan malam sama-sama bertiga dengan berlima. Dan mereka bertiga rundingan. Apa yang mereka tahu dalam hati mereka, mereka sampaikan. Rupanya cocok dengan satu dengan yang lain. Dan malam itu mereka berkata kepada saya, kamu capek nggak perjalanan lagi? Saya bilang enggak. Kenapa? Lalu mereka cerita apa yang mereka rasakan di dalam hati. Kami mau ajak engkau besok ke Estonia. Saya bilang apa ada kebaktian di sana? Belum tahu. Besok pagi baru diatur. Kita naik ferry, di dalam kapal itu nanti kita atur. Saya berkata, baik, kita berdoa sama-sama. Lalu kami sembahyang malam itu di rumah makan itu. Dan saya berkata, baik, saya pergi gitu. Besoknya pergi saudara, saya tanya, saya nggak punya visa masuk Estonia. Oh dia berkata gampang. Nanti masuk di perbatasan, kita tanya, minta dengan mereka. Kami selalu begitu, bisa, nggak masalah. Dan mereka berkata, kami sudah tanya ke travel agent, dan mereka berkata nggak problem, minta di perbatasan aja, nggak masalah itu. Besok paginya, saya singkatkan ceritanya, naik ferry, kapal yang cukup besar saudara. Dan akhirnya kami masuk ke sana, 3,5 jam nyebrang selat itu. Dan kami akhirnya sampai di Estonia. Dan waktu antri, saya diminta paspor saya oleh Mats. Dan kemudian kami berikan paspor kami. Dia maju ke kantor imigrasi, minta visa buat kami berdua. Kira-kira 10 menit kemudian, dia balik lagi. Dan dia temuin saya, dia bilang, big problem. Dia bilang, visamu ditolak. Kamu tidak boleh dapat visa di sini. Kalau kamu mau masuk ke Estonia, kamu harus pulang dulu ke Jakarta. Kalau ada kedutaan, pulang ke Indonesia dulu dan minta visa di kedutaan Estonia di Indonesia. Saya bilang nggak mungkin. Lalu kemudian teman yang satu lagi yang setir mobilnya dia berkata, saya coba bantu. Akhirnya dia maju ke kantor imigrasi, saya dengan Tina di mobil. Kira-kira setengah jam kemudian, beberapa petugas imigrasi dan pengawal perbatasan itu mendatangi kami dan berkata, kamu harus ikut dengan saya. Saya bilang sama Tina, ngapain ini? Ayo ikut. Dan nggak tahu apa yang terjadi di dalam, mereka lagi ngapain nggak tahu. Saya pokoknya disuruh masuk ikut dia. Saya bilang mau dibawa kemana nih? Ikut aja, udah ikut. Ikut dan kemudian rupanya ketemu dengan mereka berdua lagi di kantor. Lalu saya tanya apa yang terjadi. Nah pada waktu itu hal lucu yang terjadi saudara. Ketika mereka berdua ini ngurus, petugasnya berkata gini, tidak bisa. Hanya 20 negara yang berhak masuk ke Estonia lewat perbatasan semacam ini dengan visa dari kami di sini. Itu sebagian besar adalah negara-negara Eropa Barat, ditambah dengan kalau dari Asia hanya Korea Selatan yang boleh. Kalau Afrika Selatan. Orang Amerika, orang Jepang tidak bisa juga dari perbatasan dapat visa. Dan Indonesia tidak termasuk dari 20 negara itu. Lalu kemudian dicoba lagi, petugasnya cuma tertawa dan berkata, nggak mungkin. Saya maju sampai kemanapun nggak bisa. Dia berkata 2 minggu yang lalu ada Archbishop gereja di Zimbabwe. Saya tolak, saya suruh pulang ke negaranya. Kami tidak beri. Dan orang ini bukan orang Lutheran. Padahal sebagian besar Kristen di Estonia itu gereja Lutheran. Dan dia berkata,
itu Archbishop Gereja Lutheran Zimbabwe, saya tolak. Dia berkata, ini orang yang datang, orang Indonesia, bukan orang Lutheran. Apalagi bukan orang Lutheran. Kami tidak pernah bisa berikan visa dengan cara semacam ini. Terus tinggal pergi gitu aja. Jadi gayanya masih gaya komunis, saudara, tinggal pergi gitu aja. Lalu, ya nggak ngerti mesti apa loh, orangnya pergi, ngeluyur gitu pergi. Saudara. Lalu dia pergi, petugas kedua masuk. Orang ini tidak tahu apa-apa. Lihat kami rame-rame di kantornya, dia tanya, ada apa? Diceritakan dari awal lagi. Bukan maksudnya sengaja, tapi kita tidak tahu peraturan. Dan kemudian dijelaskan, dia berkata, coba saya telepon komandan saya. Dia telepon komandannya. Waduh, nggak berani ngasih keputusan. Wah ini ya juga nggak ada salahnya dia masuk, tapi aturannya nggak boleh. Coba telepon atas lagi. Jadi nunggu kira-kira beberapa jam itu telepon ke atasnya. Naik lagi. Anda tahu sampai di mana akhirnya? Sampai di Kementerian Luar Negeri Estonia. Dan akhirnya ketemu dengan seorang wanita dan dia mau ngomong sama teman saya sendiri. Jadi mereka ngomong per telepon dari Kementerian Luar Negeri, telepon ngomong saya nggak tahu ngomongnya apa. Karena bahasa mereka itu kalau menurut saya kayak bahasa roh, saudaraku. Yang saya nggak ngerti itu artinya apa, perlu interpretasi, nggak ngerti saya diem aja. Mereka ngomong. Dan ini orang gayanya gaya diplomatik. Karena tuh kan nunduk Alkitab, saudara. Jadi ngomongnya halus sekali. Jadi saya nggak tahu dia ngomong apa. Kami hanya berdoa, saya tanya pada istri saya, masuk nggak ini? Dia bilang, aku damai. Masuk. Saya bilang, masuk nggak kita? Dia bilang, aku nggak ngerti. Aku hanya merasa damai saja. Saya bilang, jangan khawatir. Mesti masuk. Tapi kalau menurut ceritanya, nggak mungkin. Archbishopnya Zimbabwe disuruh pulang. Nah, saya ini siapa? Lalu kemudian saya tunggu. Lalu wanita ini berkata begini. Sudah begini aja. Saya akan lapor ke bos saya dulu. Tanya. Bagaimana nanti? Saya nggak tahu bos yang dimaksudkan siapa. Yang kamu hanya bisa buat adalah kamu menunggu saja. Nah, menunggu diantar sama ini tentara perbatasan, saudara. Dibawa ke kafetaria. Nah, kamu boleh makan, minum di sini, bayar sendiri, saudara. Nunggu sampai telepon dari Kementerian Luar Negeri nyampe ke kami. Setengah jam kami tunggu, teleponnya bunyi lagi, kami diundang lagi. Teman saya diberitahu begini. Kalau ada gereja yang representatif di Estonia mau memberikan surat undangan dan jaminan pribadi, saya berikan visanya. Waduh, ini sudah breakthrough. Tapi siapa yang mau, saudara? Siapa yang mau? Teman saya ini mikir, ngerti ya. Itu di Estonia ini lagi ada konferensi misi gereja Lutheran. Jadi saya mau minta aja ini pendeta Indonesia bersaksi di sana. Lalu kemudian nanti saya mintakan Archbishopnya buat usaha undangan. Dia telepon Archbishopnya. Dan orang itu nggak mau. Dia berkata, saya nggak kenal siapa kamu. Bagaimana saya bisa memberikan kepada dia surat undangan, apalagi jaminan pribadi. Diomongin lagi. Terus kemudian rupanya begini. 2 minggu sebelumnya, Mats Bachmann ini, suaminya Eva, kenalan dengan bishop di kota Turku di Finland. Karena ketemu di terminal bis, bishop ini lagi stres karena habis rapat gereja. Rapat gereja membuat stres, saudara. Jadi dia berkata pada si Max, doakan saya karena saya habis rapat gereja ini stres saya, berat masalahnya. Didoakan pakai bahasa roh, saudara. Ditumpangi tangan pakai bahasa roh. Nah besoknya Mats Bachmann ini merasa, waduh mungkin dia nggak senang hati nih saya doa pakai bahasa roh. Ditelepon, kamu jangan marah ya saya doa pakai bahasa roh kemarin. Dia bilang bishopnya, oh nggak apa-apa, saya senang kok, malah lega hati saya. Dia berkata begitu. Jadi mereka ngobrol. Nah kenalan, ketemu 2 kali. Satunya ketemu langsung, satunya ketemu per telepon. Nah ini orang ini ngomong sama Archbishopnya Estonia. Oh teman saya ini, Mats Bachmann ini kenal sama bishop di Turku. Dia bilang, boleh, saya telepon dia dulu, saya cek dulu. Dikasih nomor teleponnya, saudara. Ditelepon berkali-kali, nggak ada yang ngangkat teleponnya. Sampai akhirnya harus memutuskan. Yang luar biasa orang ini berkata, baik, saya percaya sama kamu. Kamu datang ke kantor saya sekarang, saya berikan akan suratnya. Tapi saya minta paspor mereka, kamu fotokopi, serahkan ke saya. Jadi akhirnya di fotokopi paspor kami, teman ini naik mobil sendirian, kami bertiga ditinggal di kantor imigrasi, dan dia ngurus, saudara. Nah, nggak tahu, mungkin 2 jam lebih mungkin. Dia ngurus. Akhirnya dia balik. Dan dia undang saya, dia berkata, luar biasa. Dapat suratnya. Saudara ngerti? Akhirnya kami dicap, dikasih visa Estonia. Itu visanya tempelannya bagus sekali.
Dan kemudian setelah dapat visa, dia harus stempel loh. Petugas yang stempel itu nggak ada. Loh, kok kotaknya yang tempat dia duduknya tempel itu nggak ada. Ini mau apa ini orang? Nggak taunya, dia sudah nunggu kami di luar, bawa stempelnya. Jadi stempelnya dibawa keluar, distempelkan ke visa, paspor kan. Masuk hari itu. Kan? Dan saya baru melihat maksud Tuhan di balik semua itu. Dan semua pelayanan yang ada memberikan suatu prophetic word, suatu perkataan nubuatan kepada gereja-gereja di sana. Dan saya melihat bagaimana Tuhan kerja luar biasa. Dengarkan saudara, Yehova itu mengubah segala-galanya. Begitu itu nama masuk dalam kehidupan kita. Dan jadi realita buat kita. Kita bisa buat sejarah baru dalam setiap gerak yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang realita Yehova tidak kuat dalam hidupnya. Waktu kau melihat akan raksasa itu, kau akan gentar berkata, kami mundur saja. Tapi realita Yehova yang kuat dalam kehidupan kita akan membuat perbedaan yang sangat tajam dibandingkan dengan orang-orang dunia. Nah, lihat Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama. Saya sampaikan hari Kamis yang lalu, saya mau ulang buat saudara. Pada mulanya siapa, saudara? Ini ngomong Finland atau ngomong Indonesia? Pada mulanya siapa? Not good. Pada mulanya siapa? Lebih baik. Pada mulanya Allah. Kalau kata Allah ini engkau ganti dengan namamu sendiri. Atau kekuatanmu, atau idemu, atau ide siapapun. Tidak akan terjadi apa-apa. Untuk kita bisa hidup dan menghidupi firman Tuhan ini, kita mesti kembali ke Kejadian pasal pertama, ayat pertama, di mana Alkitab berkata pada mulanya Allah. Dalam hidup kita seluruhnya harus dikembalikan Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama. Kalau engkau ingin berbuat sesuatu, engkau mesti bertanya, apakah ini pada mulanya Allah atau pada mulanya dari diriku sendiri? Kalau kita berani berkata pada mulanya ini Allah, engkau kerjakan dan luar biasa hasilnya. Tapi kalau engkau berkata pada mulanya adalah keinginanku, tidak akan pernah ada hasil apapun yang kita bisa capai. Kalau engkau berkata pada mulanya Allah, sesuatu yang tidak mungkin akan dibuat jadi mungkin. Kalau Anda perhatikan, bumi gelap tidak berbentuk, diubah jadi begitu luar biasa. Dimulai dari mana? Pada mulanya Allah. Hari ini saudara boleh tidak mampu apa-apa. Engkau boleh berkata, aku tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apapun. Tapi kalau realita Kejadian 1 ayat 1 ini kuat dalam hidupmu, akan terjadi sesuatu. Saudara. Pada mulanya Allah. Itu saja. Hosea harus ditambah dengan Yehosua. Diubah jadi Yehosua. Nama Yehova dimasukkan dalam dirinya. Bukan lagi Hosea yang pertama, tapi Yehova. Hosea. Pada mulanya bukan namamu sendiri, kata Musa. Pada mulanya adalah nama Allahmu Yehova. Ketika nama Yehova ditaruh di depan namanya. Pada mulanya Allah. Cara bicaranya beda dengan yang lain. Anda tahu, akhirnya orang ini dari suku Efraim jadi pemimpin bangsa yang luar biasa. Sampai hari ini orang berkata ada generasi Yosua. Saya berkata generasi ini generasi yang pada mulanya Allah. Bukan namanya sendiri. Tapi nama Yehova, Allah yang besar, ada di depan. Saya berdoa supaya kita belajar dan bisa menangkap ini dalam kehidupan kita. Memang konsekuensinya berat, saudara. Kalau pada mulanya Yehova, dia pegang kendali, dia pegang inisiatif, dia pegang semuanya. Tapi persoalannya adalah, kalau kita mau menyerah kepada dia, seringkali daging itu harus disangkali dan dimatikan. Tapi dengarkan, kalau engkau mau menghidupi firman ini, engkau harus membaca ayat yang pertama berkata, pada mulanya Allah. In the beginning, God.
bukan yang lain. Saya ingat beberapa bulan yang lalu, waktu Pak Yusak datang ke Semarang, ke Ungaran, dan beliau sampaikan pesan Tuhan kepada kami berdua. Dan dia berkata, kamu sudah nyampe untuk hidup cara seperti aku di dalam hal keuangan. Dia berkata, Tuhan berpesan, semua berkat yang kamu terima itu belum tentu milikmu. Kamu harus berdoa, dan seringkali Tuhan akan minta kamu salurkan kepada yang lain. Tapi saya belajar Kejadian 1 ayat 1. Kalau itu dihidupi jadi realita, dahsyat saudara. Saya mau cerita apa yang kami alami. Istri saya sudah ceritakan kami yang lalu. Pada waktu akan berangkat ke Eropa, tiket saya dibayar orang, saudara. Sudah dibayar semua. Dan saya berdoa, Tuhan berkata, ajak istrimu. Tapi kalau saya ajak istri atau ajak orang lain, saya mesti bayar untuk tiketnya sendiri. Kami butuh pada waktu itu untuk tiket dan semuanya kira-kira 3,5 juta. Dan luar biasa, sebetulnya uang itu sudah ada. Jadi saya santai. Saya bilang beres. Selesai. Tapi menjelang gereja dilunasi, Mei itu, Tuhan berbicara kepada saya. Berikan semua yang kamu punya. Dan pada waktu saya ngomong sama istri saya, Tuhan minta semua. Dan dia berdoa, beri aku hati yang rela kalau Tuhan minta semua. Dan luar biasa, kami berikan semua. Jadi dari sudah punya ongkos untuk tiket, jadi 0 lagi. Pada mulanya tapi kalah, saudara. Ya dia kalah. Tapi apa yang terjadi? Ya sudah, saya berkata, ya, puji Tuhan. Kalau Anda beli tiket, seringkali travel agent memberikan servis yang baik. Bayar setelah pulang, saudara. Jadi saya pikir, masih ada waktu. Nunggu pulang aja, kita bayar. Tapi saya pikir-pikir itu kan kayak orang utang juga, saudara ya. Jadi kami berdoa. Pada waktu itu kami berangkat hari Selasa harus ke Surabaya, ada plan malam hari, dan Rebo sore dari Surabaya kami terbang ke Amsterdam. Senin, Minggu itu ada berkat yang Tuhan beri. Jadi sebagian kecil saya tukarkan uang dolar dan uang DM. Tapi itu nggak cukup, saudara. Terlalu minim sekali. Lalu tiba-tiba ada berkat yang Tuhan berikan. Saya pikir ini juga mau saya tukarkan. Nyebut jumlah nggak apa-apa. 1 juta, saudara. Saya pikir ini saya mau tukar sama DM. Karena harus ke Jerman dulu. Hari Minggu malam saya sampai di rumah. Ada seorang saudara yang memberikan memo di rumah. Tolong didoakan, ada keluarganya yang sakit. Nah, saya kenal keluarga ini. Malam itu sebelum kami tidur, saya ajak anak-anak saya juga berdoa. Karena yang sakit ini adalah anak kecil. Jadi kami sekeluarga berdoa, mendoakan dia. Besoknya 5:30 pagi saya ditelepon lagi, diberitahu akan dioperasi pada hari Senin pagi. Saya berdoa lagi buat dia. Saya antar anak saya sekolah pagi itu. Pulang sampai di rumah, ini uang tiket saya tidak ada, saudara. Ini uang untuk saku kami. Nah kalau keluar negeri nggak ada uang sakunya gimana? Saya ingat waktu dulu saya ke Holland pertama kali uang saku saya 50.000 rupiah, saudara. Jadi ini sudah bagus ya, 1 juta sudah bagus. Saya pulang sampai di rumah, istri saya berkata begini, Tuhan bicara sama saya, kita harus memberkati keluarga yang sedang ada masalah itu. Dan ini uang yang kita ada, Tuhan bilang serahkan ke mereka, kirimkan ke mereka. Saya bilang bagus. Beneran, daripada sidik-sidik repot. Sudah kasih semua sisan. Habis sekalian, enggak apa-apa. Kasihkan saudara. Jadi 0. Luar biasa. Tapi dalam 1 hari itu saudara, dari sejak siang, Allah memberkati kami. Luar biasa. Sehingga seluruh kebutuhan untuk tiket selesai dalam 1,5 hari. Saya bilang ajaib Tuhan itu. Tapi kita enggak punya uang saku saudara. Enggak punya uang saku. Tapi sudah bayar saudara. Berangkat ke Surabaya, melayani Tuhan 1 hari di sana. Dan pada hari Rabu selesai pelayanan, Bu Linda ke Jakarta pada waktu itu. Saya nginep di rumah beliau. Saya bilang, kita perlu tukar uang DM nih. Kita tukar lah. Kita ada berkat Tuhan sedikit, mari kita tukar. Jadi kami pergi saudara ke 3 tempat penukaran uang, 2 bank, 1 money changer. Cari DM nggak ada, habis semua, nggak ada DM. Saya bilang aneh nih orang Surabaya ini. DM, cari DM susah katanya. Wah diborong orang Pak, diborong orang katanya. Saya pikir apa sedang menguat harga mata uang DM atau gimana saya nggak tahu.
Sudah hampir jam 3, saya bilang sama istri saya, ayo kita pulang aja, kita mesti mandi, jam 4 mesti berangkat, karena pesawat jam 7, jadi jam 5 harus sampai di airport. Dan luar biasa, sampai di rumah, pembantunya Bu Linda itu berkata, Bu, ini ada titipan dari orang-orang. Itu dikasih amplop-amplop banyak sekali, saudara. Dan waktu dibuka, itu sebagian itu isinya DM, ratusan DM itu diberi, disiapkan. Kami selesai mandi, ada orang lagi antar kami beberapa ratus US dollar. Saya bilang, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. In the beginning, God. Pada mulanya siapa, saudara? Tuhan. Kadang-kadang kalau sekarang ini, saudara, aduh, itu repot ya. Kalau sudah dimintain Tuhan begitu, saya bilang, aku menikmati Tuhan. Minta. Semua boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, saudara. Tapi saya melihat di balik semua itu, nanti ada lihat akan Tuhan yang besar. In the beginning, God. Kebutuhannya 1 juta. Sudah tidak tahu dari mana mereka akan dapatkan uang itu. Dan tiba-tiba ketika yang kami kirimkan sampai ke mereka, mereka nangis. Mereka berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Kami tidak tahu lagi dari mana kami dapat uang 1 juta untuk ongkos semuanya ini. Tapi persis ketika tiba dikirimkan, jumlahnya exactly, persis seperti yang mereka butuhkan. Dan everybody happy, semua bahagia. Dia senang, kami juga senang. Semua dan nama Tuhan dimuliakan. In the beginning, God. Amen. Kalau in the beginning, uang saya habis, saudara. In the beginning, kepentingan saya nggak ada apa-apanya. Kalau Anda mulai dengan in the beginning, God, saudara akan melihat luar biasa apa yang Dia berikan di tengah-tengah kita. Anda bisa melihat itu. Itulah sebabnya Ayub ini punya keyakinan yang hebat sekali. Mari buka bagian yang terakhir. Ayub pasal yang ke-19. Ayub 19. Saya mau tunjukkan penderitaannya. Lihat ayat 13 mulai. Ayub 19 ayat 13. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku yang tidak menyaut, aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. 17. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengecek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah, dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tapi lihat ayat 25, apa yang dia katakan. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Sebetulnya ayat 26 berkata begini. And after my skin has been destroyed. Dan setelah kulitku ini dihancurkan. Yet in my flesh I will see God. Di dalam dagingku ini aku akan melihat Allah. Ayub ini orang yang betul-betul sengsara hidupnya. Kita baca sebagian dari penderitaannya. Tapi dia berkata, yet in my flesh I will see God. Yang dilihat Allah dan bukan yang lain. Makin hancur tubuhnya, dia berkata, makin aku akan melihat Allah. Dan dia berkata, myself will see him. Aku sendiri akan melihat dia. With my own eyes. Dengan mataku sendiri. I and not another. Aku dan bukan yang lain.
How my heart yearns within me. Bagaimana hatiku rindu akan hal itu di dalam aku. Rindu apa? Melihat Allah. Orang yang mengerti akan Tuhannya. Orang yang tahu akan kepentingan Yehova harus ada di depan hidupnya. In the beginning God. Pada mulanya adalah Allah. Yehova Hosea. Anda akan tumbuh luar biasa. Tanpa jadi kafir, saudara. Tapi kalau Allah tidak di depanmu, kita akan berkembang hebat dan tiba-tiba kita jadi duniawi dan bahkan jadi kafir. Biar berkat seperti yang diucapkan Yakub dialami setiap kita. Biarkan kita bertumbuh into a multitude as the fishes do increase. Seperti ikan-ikan itu tumbuh dengan luar biasa. Lebat, kuat, hebat sekali. Tanpa jadi kafir dalam hidup kita. Dan syaratnya cuma satu. In the beginning, God. Kalau pada mulanya Allah di depanmu. Dan dia berjalan. Engkau tinggal mengikuti apa yang dia lakukan. Engkau akan tumbuh dengan luar biasa. Dan tanpa jadi kafir. Amen, saudaraku. Saya tahu tahun ini juga tahun menabur buat setiap kita. Dan kami menikmati. Diizinkan Tuhan mencicipi dan melakukan bagian yang terbaik yang bisa dibuat. Satu hal yang saya perhatikan sekarang ini, saudara. Kalau kita memberkati untuk Tuhan, untuk pembangunan, untuk hamba Tuhan, lebih gampang, lebih rela. Tapi ketika dia berkata, berkati saudaramu yang lain. Itu hal yang lebih susah. Karena tidak merasa itu punya kepentingan langsung dengan Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik. Itu yang Tuhan mau. Itulah kasih sebetulnya. Anda lihat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik. Good Samaritan. Dengar, yang tergeletak itu orang Yahudi. Dirampok setengah mati. Imam datang. Jalan. Kalau imam jalan kan mengerjakan pekerjaan Tuhan sebetulnya. Ya, Tuhan. Gitu. Oke? Dia lihat orang tergeletak. Oh Tuhan, aku bukan urusan dengan dia. Urusanku dengan dia. Anda tidak mengerti hati Tuhan. Anda akan seperti orang rohani. Tapi kejamnya luar biasa. Anda jalan seperti seorang imam. Kerjaannya, bait Allah menunggu aku. Jadwalku ini jadwal memberikan korban bakaran. Tuhan. Ada orang geletak setengah mati. Tuhan, aku tidak ada urusan dengan orang itu. Anda lihat? Orang Lewi. Yang dikerjakan kan enggak bisnis. Orang Lewi enggak punya bisnis. Bisnisnya kerajaan surga. Orang setengah mati, aku Tuhan. Enggak ada terkenal dia, tinggalin. Orang Samaria yang terbuang keluar. Jalan, saudara. Bisnis, saudara. Enggak urusan sama dia langsung seperti ini. Lihat orang tergeletak setengah mati, dia berhenti, dia rawat. Seperti dikatakan Yesus, aku telanjang dan engkau memberi aku pakaian. Aku lapar dan engkau memberi aku makan. Aku di penjara dan engkau menjenguk aku. Saudara ingat cerita dari pendeta Benny Hinn yang pernah saya saksikan. Teman baiknya seorang gembala sidang sedang makan pagi di restoran, saudara, dengan beberapa temannya pendeta. Tiba-tiba masuk seorang pengemis. Di Amerika ada pengemis, saudara. Gembel, orang gembel. Dia masuk dan dia minta makan. Ditolak oleh pelayannya. Karena dia berkata, aku tidak punya uang. Diusir keluar. Pendeta itu lihat pemandangan itu di depan matanya. Dia tanya kepada pelayannya, kenapa engkau usir orang tua itu? Dia minta makan dan mengaku tidak punya uang. Kalau aku bayar buat dia, apakah engkau izinkan dia masuk? Tentu, katanya. Dia lari keluar pendeta ini. Bapakku itu masih di luar. Dia berkata, bapak perlu makan. Ya, saya sudah lapar, tapi tidak punya uang. Saya bayar buat bapak. Diajak masuk. Suruh duduk di meja. Dia berkata, bapak boleh pesan apapun. Bapak nikmati. Saya bayar buat bapak. Maaf, tidak bisa saya tungguin karena saya sedang ada urusan dengan teman-teman saya. Oh silahkan, katanya. Jadi dia kembali ke mejanya, ngobrol sama teman-temannya. Lalu kemudian kalau Anda perhatikan, orang ini mulai katanya pesan makanan. Tapi setelah beberapa saat dilihat, kok nggak ada. Ditunggu, oh mungkin ke kamar mandi. Ditunggu lama, nggak ada. Dicari kamar mandi, nggak ada. Tanya sama pelayannya, mana orang ini? Nggak tahu. Saya pikir ke kamar mandi. Saya tunggu sampai sana, nggak muncul orangnya. Dilihat keluar, nggak ada. Hilang, pergi.
Pendeta ini berkata, oh mungkin dia sungkan dengan saya, dia malu dengan saya. Ya sudah. Tapi saya niat hati saya mau tolong dia nggak mau, ya sudah. Dia teruskan makannya. Malam harinya, ketika pendeta ini berdoa sendiri di kamar. Hadirat Allah begitu luar biasa. Tiba-tiba dia kaget. Ada orang buka pintu kamarnya. Dan masuk ke kamarnya. Dia buka matanya. Siapa yang masuk, saudara? Bapak tua tadi. Dan dia berkata, sebelum pendeta ini bisa berkata apa-apa, bapak tua ini berkata, aku lapar dan kau memberi aku makan. Hilang. Tuhan yang datang sendiri. Anda lihat itu? Nah, itu. Kalau saya berkata in the beginning God, jangan pernah menyangka engkau bisa mengabaikan orang lain dan hanya mau urusan dengan dia. Seringkali urusannya itu adalah urusan dengan orang di sekitar kita. Orang yang in the beginning God, orang itu akan balance hidupnya. Anda akan lihat akan kesalehannya di hadapan Tuhan. Anda akan lihat akan kasihnya kepada orang-orang di sekitar. Sebab pada mulanya Allah sendiri. Bukan pada mulanya kefanatikan, bukan. In the beginning God. Dan Anda akan kenal siapa dia yang sebenarnya. Amen, saudaraku. Saya berdoa supaya apa yang dialami oleh Hosea ini jadi pengalaman kita. Bukan lagi Hosea yang di depan, tapi Jehovah Hosea, Jehoshua, jadi nama Yesus sendiri. Mari berdiri bersama-sama.